Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Zulianto selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk kita pada pagi hari ini belajar bareng, sharing-sharing bareng terkait dengan materi yang akan aku sampaikan nanti. Nah, langsung saja, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebentar akan saya share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pastinya teman-teman di sini pastinya udah pernah dengar terkait dengan apa itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Nah, jadi di sini kita bakalan ngebahas garis besarnya saja, karena kalau kita berbicara mengenai kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, sebenarnya satu pertemuan saja tidak cukup. Jadi di sini kita bakalan akan sekedar mengenal apa sih yang namanya kebijakan moneter dan apa sih yang dinamakan kebijakan fiskal. Oke, next. Yang pertama kita membahas kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan pemerintah di bidang keuangan ini dalam praktiknya dilakukan oleh Bank Sentral sebagai lembaga kepercayaan pemerintah. Di Indonesia sendiri, kedudukan Bank Sentral ini dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Sentral ini merupakan pusat dari segala bank. Jadi kayak kalau Bank BRI, Bank BCA itu kayak apa ya namanya, kayak anak-anaknya. Nah, induknya ini Bank Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga nilai uang dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar tersebut diharapkan akan berpengaruh pada tingkat harga. Melalui kebijakan moneter, Bank Sentral dapat menjaga kestabilan moneter dan diharapkan keadaan ekonomi menjadi stabil. Kebijakan moneter yang berhasil dapat dilihat dari adanya kesempatan kerja dan perbaikan neraca pembayaran. Selain itu, kebijakan moneter ini dilakukan dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan tingkat harga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter ini merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makroekonomi, sehingga kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro. Sasaran ekonomi makro tersebut biasanya antara lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap. Nah, kebijakan moneter ini mempunyai tujuan. Nah, yang seperti sudah tertera pada layar laptop atau layar HP kalian, tujuan kebijakan moneter ini ada 5. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai uang rupiah. Lalu yang ketiga, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Yang keempat, mencegah terjadinya inflasi. Perlu diketahui inflasi ini merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Lalu tujuan yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, di sini ada peran kebijakan moneter. Perannya ada 2.
yaitu yang pertama membantu mempercepat proses pembangunan, dan yang kedua menciptakan penawaran uang yang cukup. Nah, yang pertama, peran kebijakan moneter yang pertama, yaitu membantu mempercepat proses pembangunan. Di sini yang dimaksud itu membantu mempercepat proses pembangunan, yaitu dengan cara menghimpun dan mengerahkan dana untuk membantu modal di sektor-sektor ekonomi strategis. Nah, sektor tersebut meliputi pertanian maupun industri. Hal itu untuk memperluas kesempatan kerja dan proses pembangunan. Lalu peran kebijakan moneter yang kedua menciptakan penawaran uang yang cukup. Inflasi yang sudah aku jelasin sebelumnya terjadi karena pengeluaran masyarakat ini lebih dari penawaran barang. Sehingga kebijakan moneter ini berperan menciptakan penawaran uang yang cukup dengan cara penawaran uang harus dikurangi melalui penghematan pengeluaran agregat sehingga pengeluaran akan seimbang dengan penawaran barang. Nah, ada instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni yang pertama kebijakan moneter kuantitatif dan yang kedua kebijakan kualitatif. Untuk kebijakan moneter kuantitatif merupakan kebijakan umum yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan tingkat uang dalam perekonomian. Kebijakan ini dibedakan dalam 3 bentuk kebijakan, yakni yang pertama operasi pasar terbuka, yang kedua politik diskonto, dan yang ketiga politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Yang pertama operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang. Lalu politik cadangan kas atau giro wajib merupakan kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum. Misalnya, cadangan minimum yang diwajibkan ini sebesar 25%, kemudian ditingkatkan menjadi 30% atau sebaliknya. Lalu yang ketiga, politik diskonto. Hal ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, berarti bank sentral ini mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu selanjutnya, lalu yang kebijakan moneter yang kedua ada kebijakan kualitatif. Kebijakan kualitatif ini merupakan kebijakan moneter yang bertujuan agar uang atau pinjaman sulit atau mudah diperoleh. Kebijakan kualitatif ini juga dapat ditempuh dengan dua cara, yakni yang pertama pengawasan kredit selektif. Hal ini bisa disebut juga dengan 5C, yaitu karakter, capacity, kapital atau modal, kolektukal atau jaminan, lalu condition of economy atau kondisi. Yang pertama pengawasan kredit selektif. Pengawasan kredit selektif ini merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat. Jadi upaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ini biasanya dilakukan dengan cara kebijakan kredit ketat. Bank sentral ini bisa mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan langkah yang diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Lalu yang kedua, imbauan moral. Maksudnya adalah bank sentral dapat mengeluarkan seperti pengumuman atau pidato atau edaran kepada bank umum dan pelaku moneter lain yang berupa larangan atau ajakan. Misalnya nih, larangan atau ajakan untuk menahan pinjaman atau melepaskan pinjaman pada waktu tertentu. Lalu kebijakan di atas ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama politik uang ketat, yaitu politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Nah, untuk mengurangi jumlah uang beredar bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menjual surat berharga, SBI atau politik pasar terbuka. Lalu yang kedua, meningkatkan suku bunga. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas minimum. Yang keempat, memperketat syarat pemberian kredit. Nah, lalu yang kedua ada politik uang longgar. Politik uang longgar merupakan politik bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar.
Kalau sebelumnya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, di politik uang longgar ini digunakan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga dari masyarakat, menurunkan suku bunga, menurunkan cadangan kas minimum, dan memperlonggar syarat pemberian kredit. Nah, di sini ada pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian. Kebijakan moneter akan memberi pengaruh besar terhadap perubahan kondisi ekonomi suatu negara dan bagaimana perkembangan ekonomi makro ke depannya. Bersama-sama dengan beberapa kebijakan makro lainnya yang saling mendukung dan terkait. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sangat sulit memperkirakan arah ekonomi akan berarah kemana. Untuk itulah maka perlu adanya pengambilan kebijakan moneter yang mampu menstabilkan ekonomi negara, tetapi juga harus sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat Indonesia. Dengan begitu, maka perekonomian kita mampu diarahkan untuk mencapai sasaran yang positif baik pemerintah maupun masyarakatnya. Dengan kata lain, kebijakan moneter sendiri ini merupakan suatu kegiatan pengendalian uang yang beredar dalam perekonomian dan salah satu bagian internal dalam kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kebijakan moneter ini dalam pengaplikasiannya di suatu negara ini sangat terbatas. Terlebih di negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara kita ya, negara Indonesia kan masih berkembang. Akan tetapi kebijakan moneter ini mempunyai peranan yang penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi suatu negara, terutama negara yang sedang berkembang, khususnya ketika inflasi meningkat tinggi. Nah, apa yang membuat kebijakan moneter ini terbatas operasinya di negara berkembang? Yang pertama ini karena sempitnya ruang lingkup pasar uang. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank di negara berkembang. Dan yang ketiga, banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana. Yang keempat, banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter. Jadi intinya kebijakan moneter ini berperan sangat penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi suatu negara, terutama negara yang sedang berkembang, khususnya pada saat inflasi. Oke, dari penjelasan kebijakan moneter, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke pemaparan yang selanjutnya terkait dengan kebijakan fiskal. Nah, jadi kalau sebelumnya kebijakan moneter ini kebijakan yang mengatur tentang peredaran uang. Nah, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam pengeluaran uang dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Selain kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur uang yang beredar dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional, ada juga kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengaturan anggaran yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, yaitu kebijakan fiskal ini. Nah, pemerintah berperan untuk mengatur stabilitas kegiatan ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang fiskal ini contohnya menyusun APBN dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, apa saja fungsi dan tujuan dari kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk mempertinggi penggunaan sumber daya dan memperbesar penanaman modal. Nah, secara umum kebijakan fiskal ini ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektivitas kegiatan masyarakat tanpa harus mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja. Sedangkan secara garis besar tujuan kebijakan fiskal ini dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama mencegah pengangguran,
Oh, maaf, yang ini yang kedua untuk menjaga stabilitas harga. Nah, kenapa kebijakan fiskal ini bisa bertujuan untuk mencegah pengangguran? Karena kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini antara lain ini mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari dalam negeri, pemerintah ini dapat menambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat karya melalui proyek-proyek pembangunan fisik di bidang moneter. Pemerintah mempermudah kredit usaha. Nah, ketika investor dari asing ini bersedia untuk berinvestasi di Indonesia, maka di Indonesia akan dapat terbukanya lapangan kerja sehingga mencegah terjadinya pengangguran. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas harga. Dengan adanya deflasi, maka akan dapat mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi inflasi dapat berakibat yang tidak baik bagi perekonomian. Jadi kebijakan fiskal ini untuk menstabilkan harga yang ada di masyarakat. Lalu kebijakan fiskal ini juga mempunyai peran terhadap perekonomian di Indonesia. Peran dari kebijakan fiskal sebagai usaha agar perekonomian di Indonesia terhindar dari keadaan-keadaan yang tidak inginkan, seperti tingginya angka pengangguran, inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Seperti kebijakan moneter sebelumnya, kebijakan fiskal ini juga terdapat instrumen-instrumen di dalamnya. Yang pertama ada kebijakan anggaran belanja seimbang. Nah, ini maksudnya ini merupakan pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Lalu yang kedua ada kebijakan anggaran pembayaran fungsional. Dalam hal ini pengeluaran dan penerimaan pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Lalu yang ketiga ada kebijakan stabilitas anggaran otomatis. Adanya kebijakan stabilitas anggaran otomatis, maka pengeluaran yang ada di pemerintah akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak yang akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini ada kaitannya. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi kestabilan ekonomi pada mulanya hanya menggunakan kebijakan moneter saja. Nah, dalam kondisi inflasi, pemerintah akan melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan melakukan kebijakan pasar terbuka. Sedangkan dalam keadaan depresi, pemerintah melalui bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan membeli SBI atau obligasi negara, menekan tingkat suku bunga bank dan melonggarkan jumlah kredit bank. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan dapat teratasi. Namun kebijakan moneter saja kadang ini tidak dapat mengatasi depresi sebab tingkat suku bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi karena orang lebih senang menyimpan uang tunai. Oleh karena itu, adanya kelemahan di bidang kebijakan moneter tersebut, maka kebijakan fiskal sangat berperan. Namun, kebijakan fiskal tidak dapat dijalankan secara serta-merta atau bersifat kaku atau kurang fleksibel, karena harus dilakukan melalui serangkaian birokrasi. Misalnya, perubahan pada APBN, pada pertengahan tahun anggaran, dan pada umumnya kebijakan moneter ini lebih dapat diterima masyarakat daripada kebijakan fiskal. Untuk itu, kombinasi antara keduanya sangat diperlukan dalam menanggulangi inflasi maupun deflasi. Misalnya bisa dilakukan dengan politik harga, pengawasan harga, penjatahan, dan sebagainya. Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini saling melengkapi seperti itu.
Oke, baik, mungkin itu saja terkait dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Eee, dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung atau ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup jelas ya, terkait dengan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk selanjutnya aku mau kasih kalian, apa ya, semacam refleksi diri, mmm, untuk mengetahui sejauh mana sih teman-teman ini paham terhadap terhadap materi yang udah aku sampaikan. Nah, oke, untuk refleksinya atau apa ya, kalau dinamakan kuis ini terlalu berat, jadi ini, sebagai refleksi diri aja buat kalian. Linknya akan aku kirim ke kolom chat ya.